Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Putri Pamela Mutiara BW dan dalam presentasi kali ini kita akan bersama-sama membahas topik yang sangat penting, ragam disabilitas dan makna keberagaman. Melalui materi ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat disabilitas bukan sebagai keterbatasan, namun sebagai bagian dari keberagaman manusia yang perlu kita pahami dan juga dukung. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat berbagai jenis disabilitas dan membangun perspektif yang lebih inklusif serta empatik. Dalam slide ini terdapat pengelompokan ragam disabilitas, yakni ada disabilitas sensoris, kemudian ada disabilitas fisik dan motorik, ada disabilitas neurodevelopmental, serta disabilitas emosional dan perilaku. Kita akan membahas tunanetra terlebih dahulu. Tunanetra merupakan kondisi keterbatasan atau hambatan dalam fungsi penglihatan, yang meskipun telah dikoreksi dengan kacamata atau alat bantu lain. Untuk karakteristiknya sendiri, terdapat 3 karakteristik utama, yaitu ada berdasarkan tingkat ketajaman, yaitu ada low vision serta totally blind, di mana low vision ini masih memiliki sisa penglihatan yang dapat dimanfaatkan dengan bantuan alat. Sementara totally blind tidak memiliki persepsi cahaya sama sekali serta bergantung pada indera lain. Dan berdasarkan waktu kejadian, itu terdapat waktu kejadian bawaan dan juga didapat, di mana bawaan yaitu gangguan hadir sejak lahir, serta yang didapat gangguan terjadi setelah memiliki pengalaman visual. Untuk karakteristik umumnya, ketergantungan pada pendengaran dan perabaan yang lebih tajam. Untuk hambatannya sendiri, yaitu adalah dalam kemandirian daily living skills-nya, kemudian ada mobilitas serta akses terhadap informasi, pendidikan, dan pekerjaan. Dan tantangan utamanya mencakup stigma sosial, kesehatan mental, dan keterbatasan aksesibilitas lingkungan fisik. Kemudian di sini ada tunawicara. Tunawicara merupakan hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, yang menyebabkan pemahaman atau pengungkapan bahasa menjadi berkurang. Gangguan ini mencangkup masalah pada bicara, produksi suara, dan bahasa, pemahaman, dan penggunaan kata atau simbol. Untuk karakteristiknya sendiri ada 2, yaitu kelainan bicara, kelainan bahasa, serta penyebabnya dapat bersifat sentral atau neurologis dan periferal, fisik atau sensoris. Untuk kelainan bicaranya seperti gangguan suara, artikulasi, dan kelancaran. Untuk kelainan bahasanya itu seperti apasia, kesulitan memahami atau menemukan kata, serta keterlambatan bahasa parah. Untuk hambatan dari tunawicara ini yaitu dalam interaksi sosialnya sehari-hari yang dapat menghambat perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, terutama dalam membaca, dan kesejahteraan emosional, seringkali menimbulkan rasa rendah diri, isolasi, serta kecemasan dalam berkomunikasi. Kemudian di sini ada tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi kehilangan atau gangguan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam menerima dan memproses suara. Kondisi ini dikategorikan menjadi tuli atau deaf, yaitu kehilangan pendengaran berat hingga sangat berat serta komunikasi utama menggunakan bahasa isyarat, dan kurang dengar atau hard of hearing, yaitu gangguan pendengaran ringan hingga berat yang masih dapat dibantu dengan alat bantu dengar dan komunikasi verbal. Untuk karakteristiknya sendiri itu terdapat tingkat gangguan, kemudian ada waktu kejadian, perkembangan, perilaku, kognitif dan akademik, serta sosialnya. Untuk tingkat gangguannya itu terbagi menjadi ringan hingga sangat berat, kemudian mempengaruhi kemampuan mendengar percakapan dan kejelasan bicara, dan untuk waktu kejadiannya bisa bawaan sejak lahir dan didapat setelahnya. Untuk perkembangannya sendiri sering mengalami keterlambatan bahasa dan bicara dengan pengucapan yang mungkin masih tidak jelas. Untuk perilakunya sendiri cenderung menggunakan isyarat, mengandalkan penglihatan, dan menunjukkan kebiasaan seperti memiringkan kepala untuk mendengar. Kemudian di sini, hambatan utama bagi individu tunarungu terpusat pada komunikasinya, yang menjadi fondasi bagi banyak aspek kehidupan. Dalam ranah sosial emosional, hambatan komunikasi ini dapat menciptakan tantangan berat dalam membangun dan mempertahankan interaksi yang beresiko menyebabkan isolasi sosial, kesepian, serta kesulitan penyesuaian diri. Kemudian kita akan balik ke tunadaksa. Nah, tunadaksa merupakan ketidakmampuan fisik yang menetap pada alat gerak seperti tulang, otot, dan juga sendi. Akibat bawaan, penyakit, atau kecelakaan yang menyebabkan individu tidak dapat menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal sehingga memerlukan pelayanan alat bantu atau fasilitas khusus. Untuk karakteristik dari penyandang tunadaksa ini sendiri merupakan gangguan neuromotor atau akibat kerusakan saraf, misal cerebral palsy, spina bifida, kemudian ada gangguan ortopedik,
akibat kelainan otot tulang atau sendi. Kemudian ada kondisi kesehatan lain seperti asma atau hemofilia yang membatasi aktivitas fisik. Untuk hambatan yang dirasakan oleh tunadaksa ini sendiri yaitu terletak pada mobilitas dan kemandirian fisik yang membutuhkan alat bantu dan modifikasi lingkungan. Tantangan juga meliputi aspek psikologis serta penerimaan diri dalam penyesuaian sosialnya. Kemudian di sini terdapat disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merupakan gangguan perkembangan saraf yang terjadi selama periode perkembangan masa kanak-kanak dan ditandai dengan defisit signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun fungsi adaptif. Untuk karakteristiknya sendiri terdapat 3 karakteristik, yaitu ada ringan, sedang hingga berat, kemudian sangat berat. Untuk ringan ini sendiri dapat belajar keterampilan hingga dengan dukungan, kemudian lambat dalam akademik. Untuk sedang hingga beratnya, keterlambatan perkembangan dan komunikasi signifikan membutuhkan dukungan intensif, dan sangat beratnya sangat bergantung pada orang lain untuk aktivitas-aktivitas yang dasar. Untuk hambatan yang dilalui oleh disabilitas intelektual ini sendiri mencangkup kesulitan memahami instruksi kompleks, komunikasi yang sangat terbatas, pembelajaran akademis yang membutuhkan waktu lebih lama, serta tantangan dalam kemandirian dan penyesuaian sosialnya. Kemudian di sini ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kesulitan mempertahankan perhatian, kontrol impuls, dan pengaturan tingkat aktivitas. Kondisi ini mempengaruhi struktur dan fungsi otak yang berdampak pada perilaku, pikiran, juga emosi. Untuk karakteristik gejalanya sendiri, terdapat tipe inatentif atau kurang perhatian, yaitu dengan dicirikan dengan mudah terdistraksi, sulit memusatkan perhatian pada tugas, sering tampak tidak mendengarkan, pelupa dalam aktivitas sehari-hari, menghindari tugas yang membutuhkan usaha mental berkelanjutan, serta kesulitan mengikuti instruksi dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk tipe hiperaktif impulsif, tidak bisa duduk tenang, sering meninggalkan tempat duduk, gelisah, banyak bicara, sulit menunggu giliran, dan sering menginterupsi orang lain. Kemudian ada tipe combine atau kombinasi antara kedua tipe di atas, yaitu memiliki gejala signifikan dari kedua tipe di atas. Untuk hambatan sehari-hari bagi individu HDAD adalah akademik, sosial, emosional, juga fungsionalnya. Untuk akademiknya sendiri, kesulitan fokus membaca, sosial emosional sulit mengendalikan emosi, dan fungsional lemah dalam perencanaan, mengingat tugas, dan mengatur waktu. Kemudian di sini ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Nah, ASD ini adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks ditandai dengan kesulitan yang menetap dalam komunikasi dan interaksi sosial di berbagai konteks, serta adanya pola perilaku minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Gejala muncul dalam periode perkembangan awal. Untuk karakteristiknya sendiri, terdapat interaksi sosialnya, kontak mata minimal, kesulitan memahami isyarat sosial, kurang berbagi minat, kemudian untuk komunikasinya sendiri, keterlambatan bicara, bahasa repetitif, atau tidak bicara sama sekali. Untuk perilaku dan minat, gerakan berulang, kelekatan pada rutinitas, dan minat yang sangat intens dan terbatas. Untuk sensorinya sendiri, hipersensitif dan hiposensitif terhadap rangsangan sensoris seperti cahaya, suara, maupun sentuhan. Untuk hambatan terbesar terletak pada membangun dan mempertahankan hubungan sosial dua arah, serta beradaptasi dengan perubahan. Kebutuhan atau prediktabilitas dan dukungan dalam komunikasi seringkali mengharuskan modifikasi lingkungan dan pendekatan pembelajaran yang sangat terstruktur dan individual. Kemudian di sini ada learning disabilities. Ini merupakan kesulitan belajar spesifik atau gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan dasar dalam proses belajar, khususnya di bidang membaca, menulis, dan juga berhitung. Meskipun individu tersebut memiliki kecerdasan umum yang normal dan tidak disebabkan oleh disabilitas sensoris atau intelektual. Untuk karakteristiknya sendiri terdapat disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Untuk disleksia adalah kesulitan mengenali kata, membaca lambat dan tidak akurat. Untuk disgrafia, tulisan sangat buruk dan juga tidak menuangkan gagasan secara tertulis. Kemudian ada diskalkulia, adalah kesulitan memahami konsep bilangan, menghafal matematika. Untuk hambatannya sendiri terpusat pada prestasi akademik yang jauh di bawah potensi kecerdasan, menyebabkan kesenjangan belajar, frustasi, konsep diri negatif, dan masalah perilakunya. Kemudian di sini ada tunalaras. Nah, tunalaras adalah menggambarkan kondisi anak yang memiliki masalah sosial interpersonal dan
intrapersonal yang ekstrim serta persisten. Gangguan emosi dan perilakunya sangat berbeda dari norma usia, budaya, atau etik dan bersifat menetap dan muncul secara konsisten di berbagai setting seperti rumah dan juga sekolah. Untuk karakteristiknya sendiri merupakan perilaku eksternalisasi atau agresif, menentang, mengacau, melakukan pelanggaran. Untuk perilaku internalisasi seperti cemas, depresi, menarik diri, dan sangat sensitif. Untuk prestasi intelektualnya umumnya berkisar rata-rata hingga di bawah rata-rata. Kemudian untuk hambatannya sendiri meliputi perkembangan sosial emosional yang menyimpang, kegagalan di sekolah, kemudian kesulitan membina hubungan pertemanan, serta resiko menarik diri dari lingkungan atau terlibat dalam pelanggaran norma dan juga hukum. Baik, kita berada di kesimpulan bahwa setiap ragam disabilitas membawa ciri, tantangan, dan kekuatan yang unik. Memahami perbedaan ini bukan tentang melihat keterbatasan, tetapi tentang mengenali potensi yang menunggu untuk dikembangkan. Dengan dukungan yang tepat, baik dari keluarga, pendidik, maupun masyarakat, setiap individu disabilitas dapat belajar, tumbuh, dan berkontribusi dengan bermakna. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih inklusif, di mana setiap orang diterima, didukung, dan diberi kesempatan untuk bersinar sesuai dengan caranya sendiri. Kita telah bersama-sama menjelajahi ragam disabilitas, dari disabilitas sensorik, fisik, hingga neurodevelopmental dan emosional. Setiap perjalanan pemahaman ini mengingatkan kita pada suatu hal yang sangat mendasar. Kemudian, baik, terima kasih telah hadir dalam pikiran dan hati yang sangat terbuka. Sampai jumpa dan terima kasih.